Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno pada program Tribun Timur Update edisi Senin 13 Juli 2026. Dan tentunya pada program hari ini kita akan mewartakan berita terkini juga terupdate, baik itu datangnya dari kabupaten ataupun juga kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti di siang hari ini Tribuners, ada sebanyak 256 siswa SMP Negeri 48 Makassar yang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dan untuk melengkapi informasi tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Makmur dari Kota Makassar. Kita sapa, selamat siang rekan Makmur. Selamat siang, Tio Rena. Ya, baik. Rekan Makmur dapat disampaikan bagaimana kemudian suasana hari pertama MPLS yang berlangsung di SMP Negeri 48 Makassar? Baik, jadi sebanyak 256 siswa baru dari SMP Negeri 48 Makassar yang terletak di Jalan Letjen Ertasmin 1, Kota Makassar, yang hari ini mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dimulai sejak pagi hari, di mana sejak pagi hari yaitu para siswa ini diantar oleh orang tua mereka masing-masing sebagai bagian dari eh, prosesi penyambutan atau penerimaan siswa baru ini. Kemudian para siswa diterima secara simbolis maupun secara resmi oleh jajaran guru di SMP Negeri 48 Makassar. Setelahnya itu para siswa mengikuti upacara dan mengikuti rangkaian-rangkaian kegiatan MPLS di hari pertama, di mana diantaranya yaitu pemberian materi maupun kegiatan di luar ruangan berupa mengunjungi tempat-tempat yang ada di sekolah, baik itu ruang perpustakaan, ruang kantin, ruang guru, maupun ke ruang-ruang lainnya. Nah, jadi kegiatan MPLS ini akan berlangsung selama 5 hari, dimulai hari ini pada hari Senin tanggal 13 Juli, hingga kemudian pada hari Jumat nanti pada tanggal 18 Juli. Kegiatan ini setiap harinya memiliki tema pengenalan, yaitu pertama pada hari pertama yaitu pengenalan potensi diri, kemudian pengenalan hari kedua yaitu pengenalan warga sekolah, kemudian pengenalan hari ketiga itu pengenalan lingkungan sekolah, kemudian pengenalan hari keempat pengenalan kurikulum, dan pada hari kelima yaitu pengenalan eh, atau unjuk karya atau unjuk bakat dari para siswa. Jadi itulah rangkaian-rangkaian yang akan diikuti oleh siswa selama 5 hari ke depan. Ya, itu sementara, Pio. Ya, rekan Makmur juga dapat disampaikan mungkin apakah ada informasi yang sejalan dengan saat ini kita ketahui bahwa di Jalan Letjen Hertas ini memang sedang ada perbaikan jalan, dan apakah kemudian pada saat masuk hari pertama di sekolah khususnya SMP Negeri 48 ini juga terjadi kemacetan kah atau seperti apa? Ya, baik. Untuk kemacetan sendiri ini tidak terjadi karena eh, lokasi sekolah ini ada di dalam lingkungan pemukiman di Jalan Letjen Ertasnin, bukan di pinggir Jalan Poros Utama Letjen Ertasnin, sehingga tidak ada kemacetan. Tapi pada saat tadi waktu orang tua mengantar anaknya, memang terjadi keramaian, kepadatan dari orang tua, bahkan orang tua juga tetap tinggal dan ikut menyaksikan upacara upacara bendera. Anak-anak mereka ikut menyaksikan, bahkan sampai pukul 11 siang beberapa orang tua juga masih bertahan menyaksikan buah hati mereka mengikuti hari pertama sekolah di SMP Negeri 48 Makassar. Iya, itu Pio. Tadi juga rekan Makmur sempat menyebutkan bahwa ada beberapa tema di setiap harinya yang akan dihadirkan oleh sekolah kepada para siswa-siswi. Nah, kemudian apa yang kemudian membuat konsep MPLS tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya lantas?
Ya, jadi konsep MPLS tahun ini menurut Kepala SMP Negeri 4 48 Makassar yakni Sofian Hairudin berbeda karena pelaksanaan MPLS tahun ini itu sangat betul-betul berlandaskan pada pedoman Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 12 tahun 2026, di mana hampir seluruh rangkaian kegiatan MPLS itu ada diatur dalam peraturan tersebut. Nah, di mana diketahui dulu itu peraturan MPLS itu diatur oleh sekolah maupun dinas terkait di daerah, tapi tahun ini itu diatur secara terpusat. Nah, pada MPLS tahun ini kata Sofyan itu mengusung semangat MPLS ramah, di mana ada tiga kategori ramah. Yang pertama yaitu ramah siswa, ramah lingkungan, dan kemudian ramah biaya. Nah, Sofian menjelaskan drama siswa di sini eh, di eh, dilaksanakan bahwa eh, kegiatan MPLS ini harus betul-betul bersandar pada siswa, bahwa siswa harus harus punya pemahaman terkait diri mereka, lingkungan mereka, dan juga eh, siswa tidak lagi dalam hal ini mengalami perundungan ataupun perpeloncoan di masa pengenalan seperti yang jamak terjadi di tahun-tahun sebelumnya atau di beberapa generasi sebelumnya. Maka tema Rama ini menjadi eh, tema penting dalam MPLS tahun ini. Kemudian ramah lingkungan, yaitu siswa diajak untuk mengerti bagaimana kelanjutan lingkungan. Itulah mengapa kemudian pada saat setelah upacara tadi itu para siswa diajak untuk menanam pohon di sekitar lingkungan sekolah SMP Negeri 48 Makassar. Kemudian ramah biaya, Sopian mengatakan bahwa MPLS tahun ini itu melarang sepenuhnya kepada sekolah untuk memungut biaya apapun dari orang tua siswa. Seluruh biaya itu gratis, tidak ada pungutan liar. Jadi itu semangat MPLS tahun ini yang kemudian seluruhnya berlandaskan pada peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, itu, Yor. Sejalan dengan yang disampaikan rekan Makmur, tentunya dengan konsep MPLS ramah ini yang juga dihadirkan oleh SMP Negeri 48 Makassar. Lantas bagaimana respon dari siswa baru terhadap kegiatan mengenal lingkungan sekolah hari ini? Ya, para siswa sangat antusias mengikuti berbagai agenda, kegiatan, rangkaian acara dalam kegiatan ini. Pantauan kami pada hari pertama pelaksanaan MPLS di SMP Negeri 48, bahwa siswa eh, baik di dalam ruangan maupun yang mengikuti kegiatan di ruangan itu aktif aktif melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru gitu. Di dalam ruangan mereka aktif, mereka mendengar dengan seksama apa-apa materi atau pembekalan yang diberikan. Kami juga menemui sekelompok siswa yang ada di dalam perpustakaan yang sedang ditugaskan oleh guru untuk mengunjungi tempat-tempat yang ada di sekolah, salah satunya perpustakaan, dan mereka menuliskan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, dan menuliskan bagaimana mereka menjaganya. Para siswa menjawab, ada yang menjawab, mendeskripsikan kondisi perpustakaan seperti mengatakan ada banyak buku, ada banyak bangku, dan sebagainya, seterusnya. Hal itu menunjukkan bahwa siswa antusias dan bersemangat mengikuti kegiatan MPLS ini, baik rangkaian dalam materi maupun dalam kegiatan-kegiatan outdoor. Iya, itu Pio.
Rekan Makmur, mungkin dapat disampaikan seperti apa harapan dari pihak sekolah sendiri setelah MPLS nanti ini selesai di minggu ini juga, terutama dalam membangun karakter dan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, jadi Kepala Sekolah Sofyan Hairudin menyampaikan bahwa semoga dengan kegiatan MPLS ini seluruh siswa dapat berbaur di lingkungannya, dapat memiliki kepercayaan diri, pemahaman diri yang baik, kemudian dapat mengikuti mata pelajaran atau kegiatan belajar mengajar di MPLS ini jadi lebih lancar karena sudah mengetahui apa-apa yang dipelajari dan siapa-siapa yang mengajar melalui kegiatan MPLS. Dan juga Hairudin mengatakan bahwa dengan MPLS ini tidak lagi sekat-sekat antara guru kepada siswa dan siswa kepada antar sesama siswa. Dengan kegiatan MPLS ini, Hairudin eh, berharap bahwa kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lancar dan dapat menumbuhkan karakter dan eh, pengetahuan siswa yang ada di SMP Negeri 48 Makassar. Ya, itu Bior. Tentunya juga sejalan dengan konsep yang sudah dihadirkan bahwa bagaimana sekolah ingin menghadirkan juga perkenalan ataupun juga budaya yang nantinya bisa berlangsung lebih lama dengan budaya ramah dan juga tadi ramah anak, ramah lingkungan dan juga pastinya dengan sejalan dengan kurikulum yang akan dihadirkan di sekolah nantinya. Terima kasih atas laporannya di siang hari ini rekan Makmur. Kami menunggu update terbarunya sejalan dengan topik MPLS ataupun juga topik lainnya yang datang dari Kota Makassar. Selamat kembali bertugas dan terima kasih. Berikut untuk Tribuners kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Makmur dan berikut juga pernyataan dari seorang kepala SMP Negeri 48 Makassar, Bapak Sofyan Hairudin. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Siapa direktur ini? Mana lu? Siapa pesan? Itu kita cek-cek. Ini kegiatan apa? Oh, dijelaskan begitu? Iya, iya. Sobat perhatikan. Ya, jadi semua perhatiannya kepada Ibu. Jadi materi terkait dengan update dan presentasi sudah dikerjakan? Diselesaikan sudah sifatnya karena waktu kita sudah ada beberapa siswa yang mengerjakan. Jadi semua masukan pendapat terkait dengan apa yang akan dibahas. Paham? Jadi terkait dengan aku dan sekitarku itu terkait dengan kita, ya, mulai dari ruang kelas, toilet, ruang sholat, perpustakaan. Jadi nanti Ananda setelah selesai mengerjakan kelompok ini, kelompok Ananda akan mempresentasikan ya kegiatannya di depan. Terima kasih. Kegiatan apa ini? Apa? Memang cara menjaganya.
Itu kita cek-cek. Ini kegiatan apa? Oh, dijelaskan begitu? Iya, iya. Oh, ya. Nah, coba diperhatikan. Ya, jadi semua perhatiannya kepada Ibu. Jadi materi terkait dengan audit dan registrasi sudah dikerjakan? Diselesaikan sudah sifatnya karena waktu kita sudah ada beberapa siswa yang mengerjakan. Jadi semua memasukkan pendapat terkait dengan apa yang akan dibahas. Paham? Jadi terkait dengan akuntansi langsung itu terkait dengan kita, ya, mulai dari ruang kelas, toilet, ruang sholat, perpustakaan. Jadi nanti Ananda setelah selesai mengerjakan kelompok ini, kita kelompok, Ananda akan mempresentasikan ya kegiatannya di depan. Terima kasih. Kegiatan apa ini? Apa? Memang cara menjaganya. Posisinya tuh dekat dengan kantin. Siapa sudah terjadi? Mana lu? Siapa pesan? Itu kita cek-cek. Ini kegiatan apa? Oh, dijelaskan begitu? Iya, iya. Oh, ya. Nah, coba diperhatikan. Ya, jadi semua perhatiannya kepada Ibu. Jadi materi terkait dengan audit dan registrasi sudah dikerjakan? Diselesaikan sudah sifatnya karena waktu kita sudah ada beberapa siswa ya
Kegiatan apa ini? Siapa sudah terkini? Mana lu? Siapa pesan? Kita cek-cek. Ini kegiatan apa? Oh, dijelaskan begitu? Iya, iya. Oh, iya. Nah, misalkan coba diperhatikan. Ya, jadi semua perhatiannya kepada Ibu. Jadi materi terkait dengan audit dan verifikasi sudah dikerjakan? Diselesaikan sudah sifatnya karena waktu kita sudah ada beberapa siswa yang mengerjakan. Jadi semua memasukkan pendapat terkait dengan apa yang akan dibahas. Paham? Jadi terkait dengan akuntansi Tarsus itu terkait dengan kita, ya, mulai dari ruang kelas, toilet, ruang sholat, perpustakaan. Jadi nanti Ananda setelah selesai mengerjakan kelompok ini, bukan kelompok, Ananda akan mempresentasikan ya kegiatannya di depan. Terima kasih. Kegiatan apa ini? Ya, selamat pagi Pak. Bisa dijelaskan Pak, hari ini apa saja rangkaian dari MPLS di SMP Negeri 48, kemudian ada berapa jumlah siswa yang diterima tahun ini, dan apa sih semangat dari MPLS tahun ini di SMP Negeri 48 Makassar? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Saya perkenalkan diri, Sofian Herudin, Kepala Sekolah SMP Negeri 48 Makassar. Alhamdulillah, pada hari ini kita laksanakan kegiatan MPLS yang dimulai dari tanggal 13 sampai tanggal 17. Kemudian jumlah murid atau peserta didik yang diterima di Sekolah SMP Negeri 48 itu berjumlah 256. Dan Alhamdulillah, hari ini juga semua datang dan diantar langsung oleh para orang tua, baik ibunya maupun bapaknya. Di sekolah kami ini ada 8 rombel dan setiap rombel itu diisi 32. Kembali kepada MPLS, untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 48, untuk hari pertama itu adalah pengenalan potensi diri, hari kedua pengenalan warga sekolah, yang ketiga pengenalan lingkungan sekolah, yang keempat adalah pengenalan kurikulum sekolah, dan hari terakhir itu adalah unjuk karya. Alhamdulillah, untuk tagline dan semangat masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 48 itu tetap kita mengacu kepada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026, di mana tagline-nya adalah MPLS Ramah. Untuk di sekolah kami itu kami bagi 3 kategori. Ada ramah anak, ada ramah lingkungan, dan ada ramah biaya. Untuk ramah anak di SMP Negeri 48, bagaimana anak-anak kita yang baru masuk ini itu kita berikan ruang ya untuk saling mengenal, dan tentunya ramah anak ini mengarah juga ke masalah bagaimana
hal-hal budaya-budaya positif kita perkenalkan. Dan alhamdulillah di SMP 48 juga misalnya tindakan-tindakan intimidasi itu kita tidak tolerir. Kalau ketika terjadi pasti kita akan berikan sanksi. Kemudian juga terkait masalah perundungan. Jadi intinya ramah anak itu masalah tindakan kekerasan, perpeloncoan itu kita hilangkan untuk di SMP Negeri 48. Untuk ramah lingkungan, tentunya tadi pada saat saya membuka kegiatan ini itu ada penanaman pohon. Kenapa penanaman pohon? Karena ini berkaitan dengan program sekolah kami yang akan menuju sekolah adiwiyata nasional. Terkait masalah ramah biaya, tentunya di sekolah kami dari awal kami menyampaikan kepada tim panitia dan guru-guru kami dan seluruh warga sekolah untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan pemungutan liar, pungli, dan pemungutan biaya lainnya. Jadi betul-betul tidak ada kita lakukan masalah pembiayaan dan membebankan kepada orang tua. Itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.